Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita yang mengkaji kitab tafsir modern atau tafsirul hadits karya Syekh Muhammad Izzad Darwazah. Dan pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua dari surah Al-Fatihah. Kalau pada sesi sebelumnya membahas tema-tema yang lebih umum tentang isi kandungan surah Al-Fatihah, nama-nama surah Al-Fatihah, tentang universalitas dakwah Islam, maka pada sesi yang kali ini kita akan membahas tentang kehidupan akhirat di dalam Al-Quran. Sebagaimana mungkin sudah kita paparkan pada sesi-sesi terdahulu, ya di sesi pembukaan metodologis tafsir Syekh Izzad Darwazah ini, beliau dalam kajiannya itu, dalam tafsirnya, ketika beliau mendapati sebuah topik atau tema yang baru pertama kali muncul, maka beliau akan membahasnya saat itu untuk mengurangi pengulangan membahas topik yang sama nanti ketika topik itu muncul lagi. Dan menurut yang beliau dapati, tema kehidupan akhirat ini pertama kali muncul adalah dalam surah Al-Fatihah ini, yakni pada ayat Maliki Yaumiddin. Maka ketika muncul Maliki Yaumiddin ini di dalam surah Al-Fatihah, Syekh Izzad Darwazah kemudian membahas topik ini dengan cukup panjang dan detail di dalam penafsiran khusus surah Al-Fatihah, sehingga nanti pada surah-surah yang lain beliau tidak akan membahas lagi secara panjang lebar atau mungkin hanya menyinggung bagian-bagian yang belum beliau bahas pada bagian ini. Nah, Maliki Yaumiddin, ada kata ad-din di sini. Kata ad-din di sini pada bagian awal dari penafsiran surah Al-Fatihah ini, Syekh Izzad Darwazah juga sudah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah pembalasan, gitu ya. Karena kata ad-din di dalam Al-Quran itu maknanya cukup banyak, gitu ya, lebih dari satu makna. Dan di antara maknanya itu adalah al-jaza, pembalasan, makna lain adalah perhitungan atau al-hisab, dan juga ada makna al-qadha atau keputusan. Dari sini kemudian Maliki Yaumiddin dimaknai oleh para ulama sebagai hari saat pembalasan atau perhitungan amal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa tema hari akhir ini atau kehidupan akhirat ini muncul di surah Al-Fatihah ini untuk pertama kalinya dalam tata urutan wahyu itu. Kalau kita lihat surah yang turun itu kan, ini Al-Fatihah itu sebenarnya urutan kelima kan, tapi seperti yang sudah kita bahas juga, Syekh Darwazah pengen mendahulukan untuk kita baru dengan surah Al-Fatihah. Kalau kita urutkan dari Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kemudian Al-Fatihah, dalam kelima surah ini, maka untuk pertama kalinya tema tentang hari akhir ini muncul di surah yang kelima ini, yaitu surah Al-Fatihah. Nanti setelah itu kemudian tema ini akan kembali muncul, diperkuat, diulang, dirinci dalam surah-surah yang lainnya, surah yang berikutnya, sehingga nanti kemudian menjadi semakin jelas, semakin gamblang apa yang dimaksudkan dengan hari akhir itu. Nah, bahkan Syekh Darwazah menyebutkan di dalam tafsirnya, tema kehidupan hari akhir ini atau kehidupan akhirat ini mengambil porsi yang sangat besar di dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahkan Al-Quran itu sepertiganya itu ya membahas tentang ini, ya. Jadi topik kehidupan akhirat ini ditinjau dari berbagai sisi, bisa masalah surga, neraka, hisab, mahsyar, kemudian keadaan orang-orang yang waktu itu di sana, apa mungkin juga ditinjau dari peristiwa-peristiwa hari kiamat, menjelang hari kiamat. Peristiwa itu diungkap oleh Allah dalam sangat amat banyak ayat yang difahami oleh para ulama sebagai satu pesan bahwa tema kehidupan akhirat ini bukanlah sesuatu yang sampingan, akan tetapi teramat sangat penting
Dan kemudian juga dalam hadis-hadis Rasul sampai disebutkan keimanan kepada hari akhir ini dirangkai secara langsung dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Itu ada banyak hadis yang memiliki redaksi seperti itu. Kenapa hari akhir ini menjadi topik yang sangat penting di dalam Al-Quran? Karena menurut uraian Syekh Izzad Darwazah rahimahullah di dalam tafsirnya, kehidupan akhirat ini atau keyakinan terhadap kehidupan akhirat itu merupakan wasilah yang paling efektif untuk berdakwah, mengingatkan manusia, dan menganjurkan keimanan kepada Allah, mendorong beramal soleh dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab boleh jadi dalam kehidupan di dunia ini manusia mungkin merasakan ketidakadilan. Manusia merasakan bahwa perbuatan-perbuatan baiknya kadang dibalas dengan yang buruk, atau kebaikan-kebaikan yang malah ditanggapi dengan tidak diperdulikan lah, katakan begitu. Atau sebaliknya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan keburukan itu di dunia ini bisa hidup mulia, hidup dalam tanda kutip mulia tentu saja ya, hidup enak, yang mengesankan adanya ketidakadilan. Nah, ketika orang itu semata-mata hanya menganggap bahwa dunia ini adalah satu-satunya kehidupan, otomatis itu akan menimbulkan perasaan putus asa. Karena ya tidak ada gunanya saya berbuat baik, toh hidup saya tetap sengsara, gitu ya. Jadi ketika kemudian seseorang itu memiliki keimanan kepada hari akhir, dia tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan ada yang lepas dari pertanggungjawaban, dari perhitungan, dari pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya seorang muslim juga, kata Syekh Darwazah, ketika dia memperhatikan keagungan, kehebatan, kesempurnaan alam semesta ini, dia pasti akan terbetik di hatinya sebuah perasaan bahwa apa ya mungkin gitu ya, kesempurnaan yang luar biasa ini hanya akan berakhir begitu saja ketika seseorang mati gitu ya. Alam semesta yang luar biasa ini hanya akan berakhir begitu saja dan tidak ada selanjutnya. Pasti pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul, dan itu sudah menjadi pertanyaan yang sangat klasik dalam filsafat ya, tentang aku dari mana berasal, kenapa aku di sini, apa yang harus aku lakukan di sini, atau apa yang tidak boleh, dan kemana setelah ini. Itu pertanyaan klasik dalam semua filsafat. Dan itu dijawab oleh Al-Quran bahwa ini bukan kehidupan satu-satunya, tapi akan ada kehidupan lagi setelah ini yang lebih sempurna, lebih baik, lebih adil, di mana kebaikan-kebaikan pasti dibalas, di mana keburukan-keburukan pasti akan menerima konsekuensi. Nah, keimanan kepada hari akhirat inilah yang kemudian membuat seseorang itu mampu dan sanggup memikul beban berat ya, melakukan amal-amal kebaikan meskipun di dunia ini mungkin dia tidak mendapatkan balasan yang semestinya, karena dia tahu di akhirat nanti dia akan mendapatkan balasannya ya. Dan tema tentang kehidupan akhirat ini adalah salah satu tema yang paling banyak memicu perdebatan sengit antara Rasulullah dengan orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir itu mengatakan ya, apakah kita akan dibangkitkan kembali ya setelah tulang-tulang kami ini menjadi hancur gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tema seperti ini terutama di dalam surah-surah Makkiyah yang menegaskan bahwa memang kehidupan akhirat itu akan datang. Dan mayoritas ayat yang menyinggung tentang kehidupan akhirat ini menekankan selain masalah keimanan ya, selain kita wajib mengimaninya, menekankan keimanan, hal yang lain yang juga ditekan situ adalah tentang at-targhib wa tarhib ya, bahwasannya ayat-ayat itu ditujukan untuk mendorong amal soleh dan mencegah dari amal keburukan, dari perbuatan buruk dan dosa. Itu yang sangat penting ya. Orang yang memiliki keimanan kepada akhirat itu pada dasarnya akan lebih terdorong untuk berbuat baik dan lebih tercegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Oke, bisa saja orang mengatakan toh di negara-negara yang di situ pada hari akhir, negara-negara Islam banyak kejahatan. Tapi fakta menunjukkan bahwa di negara-negara yang tidak ada keimanan kepada hari akhir,
kejahatan lebih banyak gitu ya. Jadi paling tidak itu turut mengekang ya, atau menurunkan jumlah kejahatan. Kenapa? Karena orang tahu bahwa perbuatannya tidak akan terbiarkan begitu saja tanpa ada konsekuensi. Dan yang kedua, gambaran kehidupan akhirat itu sebenarnya diungkapkan dalam bahasa yang mudah kita pahami, dan itu sudah kita bahas pada sesi terdahulu tentang alamul ghaib dan tentang kehidupan akhirat ya. Nah, bagian selanjutnya yang ditegaskan oleh Syekh Zad Darwazah di dalam tafsir surah Al-Fatihah itu sebenarnya ada hal yang patut kita catat atau beliau catat bahwa tidak semata-mata Quran itu menjanjikan kebahagiaan bagi orang beriman itu di akhirat saja, atau menjanjikan pembalasan yang buruk bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat itu di akhirat saja. Karena ternyata di dalam Al-Quran itu juga ada banyak sekali ayat-ayat yang menjanjikan untuk orang-orang beriman kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat juga diancam oleh Allah dengan kehidupan yang buruk, kehidupan yang sengsara. Jadi tidaklah benar kalau dikatakan keimanan kepada hari akhir itu membuat orang beriman tidak peduli pada dunia ini. Tidak gitu ya. Karena di saat bersamaan yang namanya amal soleh itu juga pastilah punya efek kepada kehidupan dunia ini. Amal-amal soleh ya. Dan kita tahu orang-orang beriman itu juga dianjurkan untuk, misalnya ya, Allah memiliki tuntunan untuk tentang berdagang, tuntunan tentang bermuamalah yang sangat lengkap, yang mana tidaklah mungkin Allah memberikan tuntutan seperti itu kecuali untuk kemaslahatan kaum beriman di dunia ini, di mana ada ayat-ayat yang berkaitan tentang jihad, itu juga berhubungan dengan harta. Ada ayat-ayat yang berhubungan dengan transaksi jual beli, sewa menyewa, qirot dan seterusnya. Begitu juga hadis-hadis Nabi yang semuanya itu ditujukan agar kehidupan orang beriman di dunia ini juga sejahtera dan baik, dan tidak semata-mata hanyalah untuk mengejar kesejahteraan kehidupan akhirat dengan mengabaikan kehidupan di dunia ini. Dan yang terakhir yang juga diulas oleh Syekh Zad Darwazah, ada penafsiran surah Al-Fatihah di bagian ini tentang kehidupan akhirat ini adalah ada orang-orang yang meyakini kehidupan akhirat itu hanyalah kehidupan spiritual ya, dalam arti itu bersifat ruhiyah saja, atau tidak ada hakikat fisiknya. Syekh Zad Darwazah setelah kajian berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, membantah dan menyatakan bahwa kehidupan akhirat itu adalah punya hakikat fisik ya, karena ba'at atau kebangkitan itu bukanlah kebangkitan roh saja, tapi juga kebangkitan fisik. Sehingga tidaklah mungkin kalau kehidupan akhirat itu hanya kehidupan ruh, sementara banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa kelak kita itu akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Yang dimaksudkan dengan kebangkitan itu bukan hanya kebangkitan ruh, tapi juga kebangkitan fisik, kebangkitan badan kita ini sendiri. Dan para pemirsa, kaum muslimin semuanya bisa menyaksikan, bisa melihat, bisa membaca topik ini dalam banyak sekali kitab-kitab. Di antaranya misalnya kitab karya Palamtan Al-Ba'th wan Nusur, yang itu juga menjadi rujukan beliau di dalam menulis tafsirnya ini insyaallah. Demikian bagian kedua dari tafsir surah Al-Fatihah dari tafsir modern karya Syekh Muhammad Zad Darwazah rahimahullah. Pemirsa, sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.